Perkenalkan, nama saya Lutfiana Renada Putri. Saya Ridho Abdul Rashid. Saya Zahra Sati. Saya Hertina Greni. Saya Syahila Putri Fianaka. Saya Muhammad Ibnu Rahman. Hari ini kita sedang melaksanakan kokurikuler studi observasi yang berada di Yogyakarta. Yuk ikuti keseruan kami hari ini. Halo teman-teman, aku sekarang ada di tebing breksi nih, Yogyakarta. Bukan cuma terkenal dengan tebing batunya, tempat ini juga punya keanekaragaman hayati yang menarik. Mau tahu apa aja ya? Yuk kita simak. Tumbuhan di tebing breksi memiliki tanaman khas daerah kering seperti ilalang, trembesi kecil, ketepang, serta semak dan rumput liar yang muncul di sela-sela batu kapur. Tanaman ini kuat bertahan di tanah yang panas dan kering. Hewan yang bisa kita temukan di tebing breksi adalah seperti melihat burung dara dan perenjek, serangga dan kupu-kupu, belalang dan capung, serta hewan kecil seperti cicak dan kadal yang suka berjamur di batu. Jadi, itu dia guys gambaran singkat tentang keanekaragaman hayati. Di tebing breksi, tempat ini bukan hanya indah tapi juga punya ekosistem unik yang patut kita jaga loh. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di tebing breksi yang terletak di Yogyakarta. Tebing breksi adalah destinasi wisata yang unik dan menakjubkan. Awalnya merupakan lokasi penambangan batu kapur. Tempat ini telah diubah menjadi amfiteater yang terbuka yang menakjubkan dengan bahasan artistik di tebingnya. Tebing breksi menawarkan perpaduan antara keindahan alam dan seni buatan manusia, menjadikan tempat yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang berpergian ke Yogyakarta. Tebing breksi tersusun dari breksi vulkanik, tuff vulkanik, dan endapan piroklastik yang merupakan sisa aktivitas gunung api purba. Batuan-batuan ini terbentuk dari pecahan material letusan yang mengeras sehingga membentuk struktur tebing yang khas dan berlapis. Halo teman-teman, sekarang aku berada di tebing breksi. Dari atas ini, aku benar-benar merasa betapa indahnya ciptaan Tuhan, serta tebing yang menjulang, angin sejuk, dan pemandangan luas ini bikin hati tenang dan penuh rasa syukur. Alam di sini seperti pengingat bahwa Tuhan selalu menghadirkan keindahan untuk kita lihat, rasakan, dan renungan. Semoga kita nggak pernah lupa untuk bersyukur dan yakin bahwa setiap keindahan alam adalah tanda kasih dan kebesarannya. Halo semuanya, selamat datang di video observasi sejarah kita kali ini. Sekarang kita berada di salah satu situs warisan dunia yang megah dan penuh cerita, Candi Prambanan. Candi Hindu terbesar di Indonesia ini bukan hanya bangunan batu biasa. Di balik arsitekturnya yang indah, Prambanan menyimpan kisah panjang tentang kehidupan masyarakat Jawa kuno, keyakinan, hingga perkembangan budaya Hindu di Nusantara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi Candi Prambanan di masa lalu. Pada masa lalu, sekitar abad ke-9 Masehi, Candi Prambanan dibangun oleh Wangsa Gaudaya sebagai bentuk pemuliaan terhadap dewa-dewa dalam agama Hindu, khususnya Dewa Siwa. Ada beberapa fungsi utama Candi Prambanan pada masa itu, yaitu tempat peribadahan, simbol kekuasaan dan legitimasi raja, pusat kegiatan budaya dan pendidikan keagamaan. Lalu apa manfaat Prambanan untuk kita di masa modern? Ternyata sangat banyak, diantaranya 1. Sumber pengetahuan sejarah dan arkeologi. 2. Destinasi wisata dan ekonomi kreatif. 3. Pelestarian kebudayaan. 4. Identitas dan kebanggaan nasional. 5. Ruang rekreasi dan inspirasi seni. Dari pusat peribadahan di masa lalu hingga menjadi ikon budaya dan wisata dunia, di masa kini Candi Prambanan membuktikan bahwa warisan sejarah selalu hidup dan terus memberi manfaat. Semoga video ini menambah wawasan kalian tentang pentingnya menjaga peninggalan sejarah Indonesia.
Ukiran di Candi Prambanan adalah relief naratif yang mengisahkan epos Hindu Ramayana dan Krishnayana, dibahas detail di dalam pagar langka, dapat dibaca searah jarum jam sesuai ritual, menggambarkan ajaran moral dan spiritual dengan keindahan seni Jawa kuno yang luar biasa. Kerajaannya Mataram, dan kita punya dua Mataram, Mataram Hindu sama Mataram Islam. Maka dinamakan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Abad Halo semua, sekarang aku berada di kawasan Candi Prambanan. Dan selain bangunannya yang megah, tempat ini juga punya keanekaragaman hayati yang sangat menarik. Di area ini, tumbuhan berbagai jenis pohon seperti ketapang, trembesi, akasia, dan juga penyu besar yang menjaga lingkungan tetap sejuk. Rumput, tanaman, dan bunga hias juga dirawat dengan baik sehingga membuat suasana lebih menarik. Berada di Candi Prambanan dan berdiri di tempat bersejarah ini membuatku semakin kagum akan kebesaran ciptaan Tuhan. Candi yang megah, ukiran yang penuh makna, serta suasana yang tenang menghadirkan rasa damai di hati. Keindahan dan kemegahan Prambanan seakan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menghadirkan keajaiban, baik melalui alam maupun karya manusia yang syarat nilai dan bersejarah. Semoga kita selalu bersyukur dan menjaga warisan indah ini sebagai tanda rasa hormat atas kebesarannya. Halo teman-teman, hari ini aku lagi ada di Malioboro nih, salah satu pusat keramaian di Yogyakarta yang terkenal banget dengan suasana sosialnya. Di sini kita bisa lihat bagaimana hubungan sosial dan interaksi masyarakat terjadi secara nyata setiap hari. Nah, kalau lihat interaksi antara pedagang dan pembeli di Malioboro itu jadi salah satu contoh hubungan sosial yang paling sering terjadi loh. Selain itu, antar wisatawan dengan warga lokal juga menarik banget. Ini menunjukkan kalau interaksi sosial bisa tercipta dari hal kecil. Jakarta memiliki jenis pangan dari bahan nabati yang cocok buat kamu jadikan oleh-oleh. Yuk, kita beli olahannya. Di sini kita bisa membeli aneka makanan untuk oleh-oleh dari khas Yogyakarta loh, seperti bakpia patok, geplak, rengginang, maco, dan lain-lain. Dan di sini juga tersedia barang-barang seperti baju dan celana, gantungan kunci, gelang, manik-manik, sandal, dan lain-lain. Bakpia kukus adalah salah satu makanan khas Jogja yang dibuat dari tepung terigu dan dikukus sehingga teksturnya lebih lembut. Dilihat dari bahan bakunya, bakpia kukus banyak menggunakan bahan pangan nabati, terutama tepung terigu berasal dari gandum atau nabati, gula berasal dari tebu atau nabati, minyak nabati, kacang hijau. Pada isian klasik bakpia, salah satu bahan nabati sumber protein. Beberapa varian isi seperti coklat juga berasal dari biji kakao atau nabati. Namun ada juga varian yang menggunakan keju atau susu, itu termasuk bahan hewani, tapi bahan dasar utamanya tetap dominasi nabati. Bakpia patok merupakan salah satu ikon kuliner Yogyakarta yang terkenal hingga luar daerah. Makanan ini pada dasarnya adalah bakpia dengan kulit dari tepung terigu yang dipanggang berisi kacang hijau manis. Bahan pangan nabati dalam bakpia patok antara lain tepung terigu, gula pasir, minyak nabati, kacang hijau sebagai bahan isi utama. Kadang diberi tambahan kacang-kacangan lain seperti kacang hitam atau kacang merah. Karena kacang hijau adalah bahan dominan, bakpia patok sangat erat dengan bahan pangan nabati. Varian modern mungkin memakai coklat atau teh hijau, keduanya juga bahan nabati. Itu tadi jenis-jenis pangan dari bahan nabati yang cocok buat kamu jadikan oleh-oleh. Distribusi secara langsung di Malioboro terjadi ketika produsen atau pengrajin menjual barang dagangannya langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Contohnya pedagang makanan khas yang memproduksi sendiri barangnya kemudian menjual langsung kepada wisatawan. Cara ini untuk produsen dapat berinteraksi langsung dengan pembeli dan memperoleh keuntungan secara penuh. Distribusi secara tidak langsung terjadi melalui perantara seperti agen, pemasok, atau pedagang grosir. Di Malioboro, banyak pedagang yang memperoleh barang dagangan dari pemasok atau produsen lain, kemudian menjualnya kembali kepada pengunjung. Sistem ini membantu memperluas jangkauan pemasaran
barang dan memastikan ketersediaan produk dalam jumlah yang cukup bagi wisatawan. Keindahan Malioboro saat di malam hari saat itu semakin terasa saat gerimis turun perlahan. Pantulan lampu di jalan di aspal basah menciptakan suasana hangat dan romantis. Sementara langkah pejalan kaki dan suasana khas kota Yogyakarta membuat Malioboro terasa tenang dan memikat. Itu tadi kegiatan studi observasi kita. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.